Saudara, penerapan total lockdown di India untuk menekan penyebaran COVID-19 menyebabkan kekacauan. Lalu bagaimana kondisi terkini di India? Bagaimana pula perlindungan warga negara Indonesia di sana? Serta bagaimana cara kita menghindari kekacauan jika nantinya diterapkan karantina wilayah? Kami bahas bersama Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi, India, Sidarto Reza Suryodipuro yang bergabung melalui sambungan Skype. Selamat malam Pak Darto. Selamat malam, Mbak Sofi. Juga pakar kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono. Pak Pandu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Pandu, saya ke Pak Darto terlebih dahulu ya. Pak Darto, Oke. jadi saat ini ada berapakah WNI di India dan bagaimana kondisi mereka? Pada saat ini terdapat 1042 WNI yang menetap di India, menetap dalam pengertian tinggal 6 bulan atau lebih. Kemudian terdapat 37 warga negara Indonesia yang stranded. Ini kira-kira setengah ada di New Delhi dan sebagian lagi menyebar di seluruh Stranded ini wilayah maksudnya India. terjebak ya? Karena langsung lockdown ya? Betul. Dan sebelum pengumuman lockdown pun beberapa hari sebelumnya sudah tidak ada penerbangan internasional. Dan selain itu kita terdapat sejumlah penziarah yang ke India untuk agama. Oke. Jumlahnya itu berkembang terus. Pada saat ini 2 hari lalu jumlahnya 430-an dan saat ini bisa mencapai 700-an. Oke. Jadi ini kita terus mendata. Ini pentingnya sekali mempunyai data seperti tadi dikatakan oleh Pak Ganjar. Jadi secara umum bagaimana keadaan mereka di tengah kondisi lockdown di sana, Pak Darto? Secara fisik semuanya itu dalam keadaan baik. Terdapat warga negara kita yang sakit, termasuk ada tercatat 14 yang terinfeksi oleh COVID-19. Saya bisa katakan bahwa mereka dalam perawatan di India, yaitu 10 di Hyderabad dan 4 di Tamil Nadu. Kita mendapatkan kerjasama yang sangat baik dari otoritas kesehatan India dan kita selalu mendapat update mengenai keadaan mereka dan mereka semua dalam keadaan alhamdulillah dalam keadaan baik. Oke. Tentunya mereka yang stranded dalam keadaan mungkin cukup bingung, bisa dipahami. Memang situasi ini luar biasa untuk kita semua. Tetapi sekali lagi pentingnya data diri, pentingnya memanfaatkan teknologi informasi untuk mendaftarkan diri pada website lapor diri Kemlu, pada aplikasi Safe Travel. Ini penting sekali. Oke, saya ke Pak Pandu terlebih dahulu kalau begitu. Pak Pandu, jadi ini tadi sudah diterangkan oleh Pak Mahfud MD bahwa hari Selasa akan ada pembahasan PP untuk karantina wilayah. Berarti kemungkinan besar akan ada karantina wilayah. Apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara lain yang memberlakukan lockdown maupun karantina supaya di Indonesia semuanya mulus? Oke, jadi sebenarnya yang perlu dipahami apa sih karantina wilayah? Apakah kalau wilayah itu belum didefinisikan? Apakah suatu wilayah yang berdasarkan administratif atau lebih luas dari itu? Dalam kondisi sekarang, kita tidak bisa hanya provinsi kalau menjadi wilayah. Tetapi keuntungan di Indonesia adalah kita negara kepulauan. Jadi saya bisa menyarankan, karena sudah ada splitteran, maksudnya perembesan penularan dari epicenter di sekitar Jakarta, Bandung, dan semuanya ke wilayah Jawa dan luar Jawa. Jadi yang paling bagus adalah karantina pulau. Jadi Pulau Jawa semuanya benar-benar diusahakan supaya tidak ada lagi arus lalu lintas manusia dari satu pulau ke pulau lain. Dan juga membatasi ya, bukan melarang sama sekali, mobilitas penduduk di dalam pulau itu. Nah ini yang baru bisa memberikan dampak besar untuk menekan rantai penularan dan sekaligus dengan usaha-usaha lain yang perlu didukung agar ini bisa terimplementasi dengan baik. Bukan sekedar himbauan lagi sekarang tarafnya.
Jadi itu yang harus segera dilakukan. Oke, Pak Pandu, kami tahu bahwa Anda dan teman-teman sudah membuat semacam permodelan matematis yang kemudian disarankan kepada pemerintah. Saya akan menanyakan hal itu sesaat lagi. Jangan kemana-mana saudara, Sapa Indonesia Malam sesaat lagi kembali.